Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa taninu biha as-sub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini masih Allah memberikan nikmatnya berupa hidayah, inayah, taufik, umur dan kesehatan. Alhamdulillah, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di suatu majelis yang mulia, majelis zikir, majelis sholawat, majelis ta'lim, yang dengan harapan semoga berkat majelis ini kehidupan kita dijadikan kehidupan yang berkah, yang selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Imam Ahmad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu an, Imam Syafi'i, beliau menjelaskan tentang makna definisi daripada berkah yang sering kita dengarkan, ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ngalap barokah, ingin mendapatkan berkah. Yang dimaksud berkah di situ apa? Bukan ikut tahlilan terus bawa berkat, ya, bukan. Yang dimaksud barokah itu kata Imam Syafi'i, al barakatu jundun khafiyun min junudillah. Barokah itu adalah tentaranya Allah yang tersembunyi. Yursiluha ala man yasha. Allah mengirimkan tentara Allah ini yang berupa keberkahan atas siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Wa qad halat fil umri wa fil mal wa fil walad wa fil jisim. Kadang-kadang Allah mengirim itu keberkahan di dalam umur seseorang, di dalam harta seseorang, di dalam anak seseorang, di dalam badan seseorang. Nah, karena itu kita hadir di majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat. Ini harapannya adalah mendapatkan keberkahan di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, anak kita, istri kita. Faidah halat fil mali kathratuh. Ketika keberkahan itu dikirim oleh Allah di dalam harta seseorang, maka hartanya akan bertambah dan bermanfaat. Jadi bukan hartanya bertambah tapi nggak manfaat, ada berkah, percuma. Akhirnya apa yang terjadi? Menjadi fitnah itu. Apa namanya? Harta tadi. Wa idza halal fil walad aslahathu. Kalau Allah menjadikan dikirim itu keberkahan di dalam anak-anaknya, maka anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Ini penting, Pak, karena zaman sekarang ini zaman fitnah, zaman akhir zaman. Coba kita lihat di televisi, anak bunuh bapak, anak bunuh ibu, ya, macam-macam. Kenapa? Mereka tidak mendapatkan keberkahan di dalam anak-anaknya. Wa idza halat fil waqti amartuh. Jika keberkahan itu diberikan kepada waktu seseorang, maka waktunya akan diberikan makmur dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia sibuk bekerja, kalau sudah mendapatkan keberkahan di dalam waktunya, dia tidak akan lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sibuk bekerja, dia tidak akan lalai untuk menambah amal-amal soleh,
menuju akhirat. Karena itu kita berharap mudah-mudahan majelis yang kita istiqomah di dalamnya ini membawa keberkahan di dalam hidup kita. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada kajian kitab Muhtarul Hadis sampai kepada hadis yang ke-18. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum ahsanukum akhlaqa, sebaik-baik dari umatku, sebaik-baik dari manusia, sebaik-baik dari kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagaimana kita pernah gambarkan, akhlak ini sebagai contoh seperti angka 1. Adapun kelebihan-kelebihan yang lain seperti angka 0. Contoh, ada anak laki, dia ganteng, cakep, ya, itu seperti angka 01. Kemudian selain cakep, dia suaranya enak, munsyid. Kalau sudah qasidah akeh sing nangis saking enake, ya. 02 berarti. Sudah cakep, munsyid, dia ilmunya banyak, berilmu, 03, 0-nya jadi 3. Kemudian keturunan orang yang soleh, 4 0-nya. Nah, kalau ada akhlak maka 04 ini menjadi berapa? 10.000. Tapi sebaliknya, suaranya enak, ganteng, ya, berilmu, turunan wong apik, tapi gak ono akhlake, entek buyar kabeh wis. Kenapa? Akhlak adalah nomor 1. Karena itu Nabi dinyatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Maka ayo mari kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita hidupkan lagi akhlak ini yang sudah mulai hilang, ya, yang sudah mulai hilang di masyarakat ini. Bagaimana yang lebih tua menyayangi yang lebih muda, yang lebih muda menghormati yang lebih tua, ya. Kemudian hadis yang nomor 19. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian umatku adalah yang mengajarkan Al-Qur'an, ya, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Al-Quran ini kadang-kadang di umat akhir zaman dibaca hanya ketika Ramadan saja, setahun pingsan. Kalau nggak Ramadan ditaruh di almarinya sebagai pajangan. Untuk les Ramadan dicipik mana? Jangan seperti itu. Karena itu Al-Habib Syekhon bin Ja'far As-Segaf, Habib Syekhon, ayah daripada Habib Ja'far As-Segaf, menyatakan, siapa orang man yaj'al qira'atul Qur'an wirdu yu'tillahu arba', Allah akan memberikan 4 kemuliaan bagi orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai wiridnya sehari-hari. Nah, karena itu istiqomah itu adalah amalan yang dicintai Nabi. Ahibbul a'mal adwam wa inggal. Yang dicintai oleh Allah amal itu walaupun sedikit tapi kontinu, terus menerus. Kadang-kadang kita ditipu sama setan, semangat sehari itu 15 juz, mari ngono ndak mau coblas pirang-pirang bulan. Lebih baik sehari 1 makro, 5 lembar, 5 ayat. Kalau perlu 5 ayat saja, tapi istiqomah setiap hari, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad.
Diberikan 4 kemuliaan oleh Allah orang yang menjadikan wirid Al-Quran setiap harinya. Yang pertama, sa'adatud dunia. Orang yang wiridnya Al-Quran setiap hari akan dijadikan orang yang beruntung di dunia sampai akhirat. Hidupnya akan selalu untung. Kemudian yang kedua, salamah wa husnul khatimah wa husnul akibah. Dia akan dijadikan hidupnya selamat berkati Al-Quran dan akan dijadikan akhir umurnya husnul khatimah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, jalba kulli khair, akan menjadi penarik semua kebaikan. Orang yang istiqomah di dalam membaca Al-Quran. Dan yang keempat, daf'u kulli, sebagai pengaman daripada setiap bala yang datang. Ya. Nah, ini coba kita introspeksi diri masing-masing. Kalau kita ditanya berapa terakhir kita ngelihat WhatsApp kita, mungkin 2 menit yang lalu, 3 menit yang lalu, tapi berapa kita terakhir membaca Al-Quran kita? Mungkin 1 minggu yang lalu, mungkin 1 bulan yang lalu. Nah, ayo melalui pengajian ini kita hidupkan lagi Al-Quran di tengah-tengah daripada rumah kita. Ya, dikatakan bahwa malaikat itu, malaikat Jibril yang membawakan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad menjadi sebaik-baik malaikat karena menjadi perantara kalamullah Al-Quran. Nabi Muhammad hatinya penuh dengan Al-Quran, menjadi sebaik-baik Nabi. Bahkan bulan yang di situ ada nuzulul Al-Quran, bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik. Dan umat menjadi umat yang terbaik berkat Al-Quran. Maka kita jadikan keluarga kita, rumah tangga kita menjadi yang terbaik berkat Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu kita jaga 2 hal kalau kepingin selamat. Yang pertama, Al-Quran tadi sudah jelas mendapat 4 kemuliaan. Yang kedua ini sholat. Ya, kenapa? Kalau Al-Quran itu adalah kalamullah, seakan-akan Allah berbicara dengan kita. Itu adalah kalam-kalamnya Allah. Di situ ada nasihat, larangan, perintah. Kemudian sholat, Pak. Sholat itu adalah kita seakan-akan berdialog dengan Allah. Karena itu dinyatakan bahwa sholat itu seperti mi'rajul mukmin. Kan ada Isra Mi'raj, ya. Karena itu orang tidak akan merasakan kekhusyuan kalau sholatnya tidak ditata dengan rapi. Allahumma sholli ala Muhammad. Disebutkan bahwa di sini as-sholatu sila baina abdi wa rabbih. Sholat itu adalah penghubung antara hamba dan Tuhannya. Jadi sak bejat-bejate uwong ojo sampai tidak sholat. Kenapa? Sholat itu seperti tali penghubung, kabel antara Allah dan hambanya. Selama dia masih sholat, walaupun maksiat, insya Allah berkat sholatnya tadi diberikan tobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah nggak sholat, ini adalah maksiat yang terbesar. Faidah kota as-sholat inggoda as-silah. Kalau sudah dia nggak sholat, maka terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai disebutkan bahwa man la yusalli al khair minhu yuwalli. Orang yang enggak sholat maka kebaikan dari dia akan pergi, akan menghindar. Kenapa? Ini seburuk-buruk orang ini enggak mau sholat. Iblis saja dulu ketika diperintahkan untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika Allah memerintahkan kepada penduduk langit untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, semua nurut sama Gusti Allah. Iblis tidak gelem.
Ana khair minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku gak gelem sujud. Nabi Adam sampean ciptakno teko tanah yang diinjak-injak, saya dari cahaya yang terang. Tidak mungkin cahaya yang terang mau tunduk dengan tanah. Dengan ilmunya Allah didebat. Nah, karena itu banyak sekarang akhir zaman pinter tapi keblinger. Na'udzubillahi min dalik. Karena itu kita mohon insyaallah ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadikan kita khasyah, tambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, iblis itu hanya sekali tidak mau sujud hormat sama Nabi Adam, dilaknat sak keturunan kabeh. Bagaimana dengan manusia yang diwajibkan sujud sama Allah 5 waktu tapi ditinggal? Lebih parah daripada iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu mari kita lihat bagaimana dulu terjadi sahabat yang bernama Tha'labah. Tha'labah ini hidupnya miskin. Setiap sholat kali Gusti Kanjeng Nabi, setelah sholat para sahabat itu masih iktikaf di masjid, masih wiritan. Tha'labah ini cepet-cepetan nyingkri ke masjid. Maka dipanggil oleh Rasulullah, ya Tha'labah, kenapa kamu ini? Jangan seperti orang munafik. Orang munafik itu tidak mau zikir, tidak berzikir kecuali sedikit. Maka Tha'labah menyatakan, ya Rasulullah, aku ini keadaannya miskin. Saya ini cepet-cepetan pulang. Kenapa? Baju saya ini gantian ambek bojo kula, istri saya. Kalau saya sholat, saya memakai baju ini, cepet-cepetan pulang supaya dipakai oleh istri saya, gantian klambine siji, gantian suami istri. Bagaimana ini keadaan para sahabat dahulu? Karena itu ojo kaken ngersulo urip di dunia ini. Masih banyak yang lebih parah kehidupan kita. Ulama menyatakan kalau urusan dunia kita melihat yang lebih bawah supaya bisa bersyukur. Ya. Contoh, dikasih takdir mobil cilik abang, delok motor sing gede putih kepingin, ya, iku luwih enak iku. Jangan. Kalau urusan dunia lihat yang bawah, alhamdulillah dikai motor walaupun cilik daripada sepedaan. Sing duwe sepeda alhamdulillah iso sepedaan daripada gak ono blas. Akan bersyukur. Sebaliknya lek masalah agama, untuk masalah ibadah lihat yang di atas. Masya Allah ya, si nom istiqomah sholat di masjid. Aku wis tua, kata apa maneh, harus lebih semangat. Sebaliknya yang muda, Masya Allah yang tua, walaupun tenaganya sedikit tapi istiqomah. Masa aku sing nom kalah. Untuk urusan akhirat lihat yang di atas supaya semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Tha'labah ngedi kali Gusti Kanjeng Nabi, angkat tanganmu ya Rasulullah. Doakan aku ya Rasulullah supaya soge. Nah aku soge engkau tak sumbang perjuangan Rasulullah. Islam saya sumbang. Sahabat saya nggak duit tak kayak duit. Aku akan amal. Maka Rasulullah menyatakan, ya Tha'labah, rizkimu yang sedikit engkau syukuri itu lebih baik daripada rizkimu yang banyak tapi kamu tidak bisa mensyukurinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maksud Tha'labah. Akhirnya Rasulullah mengambil 2 ekor kambing, didoakan supaya berkah. Wah, dengan doanya Nabi, Tha'labah menjadi pengusaha kambing terbesar di kota tersebut. Mulai wis sing asale istiqomah ono di masjid 5 waktu, akhirnya subuh tuh. Yang asalnya selalu istiqomah hadir majelisnya Nabi, nggak ketok belas. Kenapa? Sibuk dengan dunianya. Dilupakan oleh Allah dunianya, bahkan dia nggak sholat gara-gara dunianya. Ma indakum yanfat wa ma indallahi baq. Ini rumus kehidupan ketika kita kepingin selamat hidup di atas dunia. Ma indakum yanfat, apa yang di sisi kita, baju, sarung, mobil, semua akan sirna. Semua akan sirna. Wa ma indallahi baq, yang di sisi Allah itu yang kekal. Contoh supaya kita semangat lagi,
hadiri kula panjenengan sedaya teng majelis niki ndak krasa pancen durung mati, mudah-mudahan sedaya panjang umur, amin. Koyok-koyok gak ono, biasa-biasa saja kumpul-kumpul ini, tapi nanti kalau sudah meninggal baru tahu nilainya. Demi Allah, Anda sekarang ini duduk dikasih uang 1 jutaan semua, ndak boleh ikut majelis, tak kasih duit 1 juta, Anda lebih afdol duduk di majelis ini walaupun tidak dapat uang 1 juta. Kenapa? 1 juta akan sirna, tukono bensin entek, ditukono mangan akan habis, tapi pahala di sisi Allah duduknya kita seperti ini akan kekal di sisi Allah, akan menjadi penyelamat kita di kuburan, akan menjadi tambahan amal kita di mizan, akan menyelamatkan kita di sirat hingga kita masuk surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ayo, hidup di dunia ini hanya sementara, boleh kita bekerja, tapi jangan lupakan tugas yang utama, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hakikatnya hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita hidupkan Al-Quran di dalam keluarga kita, mari kita jaga sholat di dalam keluarga kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dunia, selamat akhirat, amin Allahumma amin. Insya Allah yang berikutnya kita akan melanjutkan hadis-hadis Nabi Muhammad di dalam kitab Muhtarah Hadis, dan kita saatnya untuk mendengarkan dan mengamini doa yang akan disampaikan oleh Habib Hasim Maulad Dawilah, fa'alaihi fal yatafaddal maskura. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah. محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من دراره العوصى في المحمدية الوقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، ويكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرا، وعلى باب عزته تحط الرحال وتشاهى منه البيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك، سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة على بالأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومدهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقط إرشادك لأهل بجادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك،
وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمعمل بما عمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره، وأما ببركاته وشريف وجاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وادم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وسورا، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا، وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير، واختم لنا منك بخير، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نختم هذا الدعاء المولد الدرار في مجلس أحباب النبي في مسجد الحكمة في هذا الليل، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سميع العليم وتب علينا إنك التواب. الحمد لله رب العالمين.